Hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya pikir makanya ini lebih tepat untuk pengerja, untuk hamba-hamba Tuhan. Eh, ada satu perkara yang mungkin saudara tidak sempat berpikir bahwa ternyata masalah keuangan, masalah finansial, itu adalah bagian daripada covenant yang Tuhan buat dengan keturunan Abraham. Nah, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dari Ulangan 8 ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Perhatikan firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian, meneguhkan covenant yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Saudaraku, ternyata ini adalah bagian daripada covenant yang Tuhan buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan cuma sekedar keselamatan yang Tuhan ikrarkan. Bagian daripada covenant yang Tuhan deklarasikan adalah Tuhan akan memberkati umatnya. Nah, mungkin saya maupun Pak Purba hampir jarang sekali berbicara tentang hal ini, tapi beberapa waktu terakhir waktu saya renungkan, saya percaya hamba-hamba Tuhan perlu betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, menurut apa yang saya lihat atau saya temukan dari antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun, ada dua bagian dari Alkitab yang sangat terkenal di antara orang-orang yang bahkan tidak kenal Tuhan. Satu, cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Semua orang itu tahu dan sepertinya bisa cerita gitu ya, walaupun mungkin mereka nggak mengerti intisarinya. Yang kedua, satu ayat yang berkata, uang adalah the root of all evil. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, ini kita nggak ada kita bicara aja. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa uang itu evil, jahat? Siapa yang percaya uang itu good? Wah, saudara, saya ingin sampaikan, uang itu tidak baik dan tidak jahat. Uang itu netral. Nah, saya ingin ajak saudara untuk beberapa hal untuk memperhatikan hal ini secara perlahan-lahan supaya mari silakan di sini ada Lani. Supaya kita sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan ini. Saya ajak saudara untuk melihat Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Saudaraku, saya ingin ajak, kalau saudara punya The Message Bible atau mungkin bisa ditampilkan, nanti saudara pulang, saudara lihat apa yang The Message Bible katakan, ini sangat sedikit, sangat berbeda dan sangat menarik gitu ya. Dikatakan gini, laughter and bread go together, and wine gives sparkle to life. But it is money that makes the world go around. Uang membuat dunia berputar. Coba saudara, baik, ini firman Tuhan saudaraku. The Message Bible mengatakan gini, it is money that makes the world go around. Saudaraku, kalau saudara masih ingat pada waktu kita mungkin SMP, SMA, saudara belajar fisika, mungkin saudara juga yang ada yang kuliah fisika, mungkin saudara bisa lebih memahami ini. Apa yang membuat dunia, bumi berputar? Ada yang namanya kinetic energy yang terjadi akibat daripada gravitasi. Dan ini membuat ribuan tahun bumi terus berputar. Jadi kalau saya sampaikan dengan apa yang Pengkhotbah 10 ayat 19 katakan, yang membuat dunia berputar itu adalah energi. Betul ya? Karena di sini dikatakan oleh pengkhotbah, it is money that makes the world go round.
Tapi kita tahu yang membuat dunia berputar itu adalah energi yang diakibatkan karena daya tarik gravitasi bumi, bulan dan sebagainya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memahami satu kebenaran firman Tuhan ini. Sekarang saudara tanamkan dan pikirkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita masing-masing bahwa uang itu tidak bedanya seperti energi. Nah, energi itu abstrak, energi itu tidak berbentuk. Demikian juga dengan uang. Uang is not bad, neither it is good. Tidak baik, juga tidak jahat. It's netral, netral saja. Tergantung wadahnya. Energi akan mengambil bentuk sesuai dengan wadah yang menampungnya. Uang juga akan menjadi sama, akan menjadi baik atau tidak baik tergantung dari wadah yang menopangnya. Kita mengenal api adalah energi. Api itu bisa baik, bisa jahat. Api bisa membakar satu rumah, satu gedung, dan akibatnya mengakibatkan satu kerusakan, kehancuran besar. Tapi api juga bisa digunakan untuk memanaskan makanan, bikin kopi, bikin teh, dan sebagainya. It's neither good nor bad. Tergantung wadahnya. Ya. Listrik itu energi. Listrik itu bisa membuat orang mati kesetrum, tapi listrik juga bisa digunakan untuk menyalakan cahaya, menyalakan LED dan sebagainya. Tergantung wadahnya. Ini energi, netral. Nah, ini sifat uang. Jadi tidak baik juga tidak jahat. It's depend on the media. Bagaimana pihak orang yang menampung uang ini akan menentukan money will be good or money will be evil. Bisa menjadi bagus, baik atau menjadi jahat sekalipun. Tergantung medianya. Jadi dia netral saja. Makanya Alkitab tidak berkata money is the root of all evil. The love of money, cinta akan uang is the root of all evil. Bukan uangnya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu contoh kebenaran ini. Sekali lagi bahwa uang itu netral, tidak bagus, tidak baik, atau tidak jahat, tergantung medianya. Seandainya si Udin tadi siang dia terima telepon dari bank, katakanlah bank ABC gitu ya, dia terima telepon. Halo, selamat sore, selamat siang Pak Udin. Benar ini Udin dengan alamat begini dan sebagainya. Oh iya betul, saya dari Bank ABC. Selamat, Bapak memenangkan sayembara undian daripada bank kami. Dan Bapak berhak menerima uang 10 miliar rupiah. Nanti sebentar lagi kami akan jelaskan semua yang harus dilakukan dan sebagainya. Udin tutup telepon, dia sorak-sorai, wah luar biasa. Coba tempatkan saudara sebagai Udin. Dia begitu bersuka citanya. Dia mulai mikirkan, wah saya akan beli ini, saya akan beli itu, saya akan vacation ke sini, akan ke situ, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua sudah sempurna dirancang oleh Udin. Uangnya belum terima. Tapi dia udah punya 1000 macam rancangan atau planning gitu ya. Terus 2 jam kemudian bank yang sama telepon lagi. Aduh maaf Pak Udin, salah nomor. Nomor terakhir ternyata bukan nomor 9, ternyata nomor 3. Jadi bukan Pak Udin, aduh maaf ya Pak Udin, maaf ya. Kecewa benar si Udin. Tapi begini Pak, bank kami tetap bertanggung jawab. Jadi Bapak tetap mendapatkan sesuatu, payung cantik dari bank kami. Kemudian ditelepon, Udin betul-betul uring-uringan, semua salah. Si Blacky ditendang, si Mickey Mouse ditendang, semua dimarah-marahin. Mbaknya di rumah dimarah-marahin. Wah jadi uring-uringan. Apa yang terjadi? 2 jam yang lalu, Udin tidak punya 10 miliar. Sekarang Udin juga nggak punya 10 miliar. 2 jam yang lalu, kekayaan Udin persis sama seperti yang sekarang. Apa yang berbeda? Tapi 2 jam yang lalu, Udin mempunyai energi sebesar 10 miliar. Itu yang membuat dia begitu semangat, begitu bergairah, punya begitu banyak planning. Wah saya akan lakukan begini, saya akan lakukan begitu. Saya akan sumbang ini, saya akan lakukan, wah macam-macam semuanya. Dia begitu bersemangatnya, gak pernah ada kata menyerah.
Kenapa? Karena energi yang ditimbulkan, padahal uangnya belum ada. Tapi energinya sudah ada. Membuat dia begitu semangat, bangkit luar biasa. Wah, berapi-api. Saudaraku, itu sama seperti kita. Nah, saudara perlu memahami kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini rahasia yang saya lihat, perhatikan. Bagaimana orang-orang Yahudi itu bisa memahami betul natur daripada uang. Yang pertama yang saudara harus ingat tadi apa yang firman Tuhan katakan di Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tuhanlah yang memberkatimu dengan kekuatan. Apa itu kekuatan? Energi. Tuhanlah yang memberkatimu dengan energi untuk memperoleh kekayaan. Energi itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan untuk Tuhan nggak memberikan kekayaan. Tuhan memberikan energi, kekuatan, power untuk mendapatkan kekayaan. Orang-orang Yahudi mengerti benar ini. Bahwa ini asal usulnya dari Tuhan. Dan ini terjadi karena sebuah sumpah. Firman Tuhan katakan, karena Tuhan mau mempertahankan ikrarnya dengan leluhur kita. Dengan nenek moyang kita, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dia sudah mengikat sebuah sumpah. Dan sumpah ini akan terus dipertahankan oleh Tuhan. Untuk itulah Tuhan berkepentingan untuk memberikan energi supaya saudara dan saya mempunyai kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi bagaimana caranya? Apa yang bisa saya lakukan? Apakah itu akan menyesatkan saya atau itu akan membangun saya? Apakah uang itu akan menjadi evil atau uang itu akan menjadi good? It depends. Tergantung wadahnya. Uang itu netral. Kalau saudara tempatkan ini di wadah yang tepat, uang itu akan menjadi baik. Tapi kalau saudara tempatkan di wadah yang menyesatkan, uang bisa menjadi evil. Saudaraku, ada banyak kesaksian, banyak contoh yang saya percaya semua saudara mengerti. Dulunya biasa-biasa saja, begitu kaya luar biasa jahatnya. Luar biasa sombongnya. Mau kawin lagi lah, mau inilah, mau itu, macam-macam saudaraku. Apakah salah uangnya? Bukan. Yang salah wadahnya. Money is neither good nor evil. Itu tergantung wadahnya seperti apa. Mari silakan. Ya, jadi kembali lagi, saudara perlu memahami kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudaraku, sekali lagi saya ingin ajak saudara untuk melihat Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Ikrar ini, janji ini, sumpah ini masih berlaku. Dan Tuhan akan terus menegakkan sumpah ini. Saudaraku, saya mungkin jarang sekali bicara tentang keuangan sebab saya harus hati-hati supaya jangan sampai saudara menerima, karena banyak pengajaran di luar tentang yang namanya teologi kemakmuran, ya. Nah, ini bahaya kalau saudara menerima dengan pola pikir sendiri atau dengan konsep yang saudara sudah pre-form atau predetermined gitu ya. Karena bisa mudah sekali dengan ayat-ayat ini untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Bahwa saudara harus kaya, saudara harus diberkati, saudara harus begini dan sebagainya. Kalau saudara tidak diberkati, pasti saudara itu dikutuk. Nah, saudaraku harus hati-hati kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya saudara bisa menangkap isi hati Tuhan. Karena firman Tuhan ini betul berkata bahwa Tuhan yang memberikan kau kekuatan, memberikan kau energi untuk memperoleh kekayaan. Itu dari Tuhan. Dan Tuhan lakukan demi sumpahnya kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Jadi Tuhan memang berkehendak supaya saudara memiliki kesempatan melipat gandakan yang namanya berkat-berkat Tuhan. Tapi saudara harus mengerti, yang Tuhan berikan itu simply power, energi. Nah, nanti saudara akan belajar dan melihat bagaimana energi itu
dimultiplikasikan, dilipat gandakan pada rencana Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu perkara ya. Coba lihat Amsal 22 ayat yang keempat. Perhatikan secara pelan-pelan ya. Amsal 22, nanti kalau bisa disiapkan dari The Living Bible, boleh ditampilkan The Living Bible. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, ini firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan sendiri berkata, kalau engkau hidup dengan rendah hati dan takut akan Tuhan, akibatnya, ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. The Living Bible berkata begini, true humility and respect for the Lord, honor for the Lord, lead a man to riches, honor, and long life. Akibat daripada kerendahan hati dan hormat takut akan Tuhan akan menuntun orang kepada kekayaan, kehormatan, dan umur yang panjang. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, dua dasar yang saya rindu betul-betul saudara simpan baik-baik. Ingat baik-baik. Kesatu, ya. Uang itu tidak jahat, uang juga tidak baik. Uang netral. Tergantung wadahnya. Just like energy. Ini bisa dipakai untuk hangusin rumah, tapi juga bisa dipakai untuk masak air, bikin kopi, dan sebagainya. Bisa dipakai untuk nyetrum orang sampai mati kering, bisa dipakai untuk menyalakan lampu, dan sebagainya. It's energy. Netral, nggak jahat, nggak baik. It's up to you, tergantung wadahnya, dipakai untuk apa. Itu yang pertama, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, saya ingin saudara sungguh-sungguh pikirkan. Di tangan orang yang rendah hati, dan takut akan Tuhan, uang itu bisa dimultiplikasikan. Nah, saya memang jarang bicara tentang hal ini, tentang keuangan sampai yang namanya bisa mengarah kepada teologi kemakmuran. Tapi berdasarkan firman Tuhan yang saya lihat dan saya temukan, saya percaya betul bahwa di tangan orang yang rendah hati dan orang yang takut akan Tuhan, uang itu bisa dimultiplikasikan. Nah, saudara, perhatikan sungguh-sungguh karena ini sumpah yang Tuhan buat dengan Abraham. Ini dilakukan demi menegakkan covenant, kata Tuhan. Demi ikrar perjanjian yang aku buat dengan nenek moyangmu. Maka aku akan memberkati energi, memberkati engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu hal. Nah, kalau saudara lupa semua khotbah hari ini, ingat satu perkara. God is not preparing you for the blessing. Tuhan gak mempersiapkan saudara Tuhan tidak mempersiapkan berkat buat saudara. Tapi Tuhan mempersiapkan saudara untuk berkat. God is not preparing blessing for you, but preparing you for the blessing. Ya, sekali lagi, ini penting saudara fahami kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat ada satu prinsip, ini biblical principle, yang dilakukan oleh orang-orang yang tahu persis bahwa ada sumpah antara Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak Yakub mengajarkan prinsip ini kepada orang-orang dunia, termasuk orang-orang Mesir. Pada waktu Yusuf ada di Mesir, dan dia menjadi orang kedua di Mesir, membawahi semua yang lain-lainnya, termasuk seperti Firaun. Hanya tahta Firaun yang membedakan Yusuf dari Firaun. Yusuf melakukan sesuatu berdasarkan ikrar yang leluhurnya buat dengan Tuhan. Apa yang Abraham, Ishak, dan Yakub lakukan, ajarkan turun-temurun, tiba-tiba diajarkan kepada orang Mesir. Ada satu ketika, ada satu waktu, di mana Mesir dipakai Tuhan untuk memberkati semua orang, termasuk orang-orang Israel. Ketika prinsip ini dilakukan, prinsip ini di-apply,
prinsip ini berbuah-buah. Saudaraku, saya rindu saudara betul-betul pelan-pelan menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya rindu supaya semua kita hidup menghidupi yang namanya covenant yang Tuhan buat. Dan ini salah satu biblical covenant yang Tuhan ikat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan berkepentingan bukan cuma sekedar keselamatan hidup saudara. Tapi Tuhan berkepentingan supaya saudara dan saya, terutama hamba-hamba Tuhan. Nah, makanya saudara perlu menangkap kebenaran ini secara secara bijaksana, secara penuh hormat akan firman Tuhan. Belajar untuk sederhana saja, ya. Lihat. Pada waktu Yusuf diangkat, seluruh bumi itu terkena yang namanya paceklik pada waktu itu. Dan ketika mereka semua paceklik, semua orang itu kelaparan, termasuk orang-orang Mesir. Kemudian orang-orang Mesir itu datang kepada Yusuf. Dia bilang begini, kami udah gak punya apa-apa, kami gak punya ladang, kami gak punya sapi, kami gak punya apa-apa. Kami cuma punya diri kami sendiri, jadikan kami budak, supaya kami bisa makan. Yusuf berkata begini, dan sejak itu masih di awal-awal daripada musim paceklik. Jadi ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa paceklik. Ya. Di awal-awal masa paceklik, katakanlah di tahun pertama, tahun kedua, masih ada 5-6 tahun ke depan. Seluruh bumi itu mengalami kekeringan, kehancuran total. Tapi orang-orang Mesir dipelihara karena satu nasihat Yusuf ini. Nah, saudara perhatikan nasihat Yusuf ini. Ini nasihat orang, anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, yang tahu betul prinsip biblical covenant ini. Ya, saya rindu supaya saudara menangkap dan dengan rendah hati belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan Kejadian 47. Saudara, kalau saudara punya Alkitab, saudara baca, ada yang di handphone saudara dan saudara beri tanda, nanti saudara pulang, saudara baca lagi. Berdoa supaya saudara terus dibukakan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Kejadian 47 ayat 23 sampai 24. Ini perkataan cicit daripada Abraham. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, ini kepada orang Mesir yang kelaparan. Udah hampir mati kelaparan. Dan mereka terpelihara sampai ujung masa kelaparan. Dikatakan gini, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah ini. Mengenai hasilnya, perhatikan kata Yusuf, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada dalam rumahmu, menjadi makanan anak-anakmu. Nah, saudaraku, pelan-pelan saya ingin ajak saudara untuk melihat ke depan dan saudara perhatikan betul-betul. Yusuf berkata begini, oke, mulai hari ini aku beli kalian atas nama Firaun. Mulai hari ini you belong to Pharaoh. Engkau menjadi milik Firaun. Karena aku telah beli engkau menjadi milik Firaun. Aku akan berikan kau benih. Aku akan berikan kau biji-bijian. Kamu tanam, pasti bertumbuh. Masalahnya bukan bertumbuh atau tidak bertumbuh. Tapi setelah ditanam, bertumbuh, dimakan. Bisa nggak bertumbuh lagi? That's the point. Bisa nggak terus menerus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering? Bisa nggak terus menerus terjadi pelipat gandaan bahkan di musim kemarau? Di musim paceklik sekalipun. Can it be done? Nah, Yusuf memberikan rahasianya ini. Yusuf kasih tahu, kalau kamu mau lihat bahwa hasilnya terus menerus sepanjang paceklik bahkan sampai anak cucumu akan makan. 3 hal yang Yusuf katakan. Yang pertama, kembalikan. Saya nggak ngomong persentasenya. Yusuf di sini bicara begini, kembalikan 20% kepada Firaun. Kenapa dikembalikan kepada Firaun? Karena you belong to him. Ya. Karena engkau sudah dibeli dan menjadi milik Firaun. Yusuf hanya penyelenggara Firaun, gitu ya. Karena engkau sudah dibeli, kembalikan yang pertama kepada Firaun.
Yang kedua, pakai untuk menjadi benih berikutnya. Baru yang ketiga, makan menjadi roti bagimu dan anak cucumu. Saudaraku, prinsip ini masih berlaku sampai hari ini. Saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, karena ini akan menjadi pegangan untuk kita, untuk saya, untuk anak cucu saya, untuk seluruh hidup kita. Saudaraku, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu permuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua kita bukan cuma sekedar hamba, kita belong to Christ. Saudara percaya ini? Kita milik Tuhan. Kalau saya bicara seperti Yusuf bicara kepada orang Mesir, sekarang saya bicara sebagai hambanya. Kalau Yusuf adalah hambanya Firaun, saya bicara sebagai hambanya Tuhan. Saya ingin katakan, you have been purchased. Engkau sudah dibeli dengan harga lunas. And you belong to him. Apa buktinya saya belong to him? Give the first part kepada dia. Itu yang Yusuf katakan. Kembalikan yang menjadi bagian pertama milik dia. Di sini Yusuf memakai 20%. Banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, oh kenapa 20%, kenapa nggak 10% dan sebagainya. Oke lah, saya nggak mau bicarakan itu. Tapi saya ingin sampaikan satu prinsip kebenaran. Kalau betul saudara mengakui bahwa I belong to him, prinsip yang Yusuf ajarkan, prinsip yang keturunan Abraham katakan, untuk membuat ikrar janji ini, untuk membuat covenant ini hidup, kembalikan bagian pertama kepada dia. Because you belong to him. That's it. Saudaraku, mungkin ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mempunyai pandangan berbeda dan sebagainya. Saya ingin sampaikan, ini purely biblical. Saya nggak ingin berargumentasi dalam hal ini. Belajar untuk sesederhana melihat kebenaran apa yang firman Tuhan katakan. Yusuf katakan, Yusuf tantang orang Mesir. Hari ini engkau akan aku beli menjadi milik Firaun. Dan Firaun akan bertanggung jawab untuk hidupmu. Firaun punya banyak lumbung yang dibangun di seluruh Mesir. Tapi mulai hari ini, benih yang aku berikan kepadamu, kata Yusuf, tanam itu, tabur dalam ladangmu. Ini musim paceklik, buat apa ditabur? Tabur. Karena Firaun yang memerintahkan. Firaun akan bertanggung jawab. Dan saya hambanya Firaun, kata Yusuf. Lakukan itu. Tapi yang pertama, bagian pertama itu kembalikan kepada pemilik daripada hidupmu. Engkau sudah dibeli menjadi miliknya Firaun. Bisakah saya berkata seperti itu atas nama Tuhan Allah Jehovah? Tuhan itu disebut sebagai Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. How do I know bahwa saya itu betul-betul milik daripada Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan, Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu mengatasi segala-galanya. Kembalikan bagian pertama. Kalau betul saya milik dia. Sesederhana itu. Lalu yang kedua, Yusuf berkata gini, hasil yang kedua, pakai untuk benih berikutnya. Jangan semuanya dimakan, jangan semuanya dilahap. Kembalikan kembali, tabur kembali. Biarkan itu menjadi berlipat ganda. Karena apa? Karena saya tabur kembali. Kalau saya lahap semuanya, maka besok saya akan mati. Itu prinsip sederhana. Lalu sisanya, enjoy it, nikmatilah. Dengan anak-anakmu, keluargamu, cucumu, dan sebagainya. If you do this, kata Yusuf, engkau akan berlipat-lipat. Sepanjang musim paceklik sekalipun, engkau akan hidup. Dan setelah musim paceklik, engkau akan berkelimpahan. Saudaraku, sederhana sekali apa yang Yusuf katakan. Enggak perlu teologi yang macam-macam. Sesederhana itu. Tapi itu terjadi. Dan Mesir menjadi buah bibir pada waktu itu. Semua orang cari makanan dari Mesir. Semua orang pergi ke Mesir hanya karena satu nasihat, satu orang keturunan Abraham yang memberikan rahasia bagaimana biblical principle itu terjadi. Nah, saudaraku, prinsip ini sering kita ubah-ubah. Ya. Kita bolak-balik.
kita terbuka, ya saudara nggak usah ngaku apa-apa. Tapi seringkali kita mengalami itu. Bahkan beberapa hamba Tuhan pun berbicara kepada saya hal yang sebenarnya. Saya terima. Saya gunakan untuk kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Baru kemudian saya tabungkan sisanya. Saya investasikan sebagai benih. Lalu yang ketiga, ya kalau ada berkat saya kembalikan untuk persembahanlah ini dan sebagainya. Prinsip ini secara dunia diubah-ubah, dibolak-balik. Kita nggak melakukan secara biblical principle. We do it my way. Seperti Frank Sinatra berkata, I did it my way. Saudara, firman Tuhan katakan berbeda. Nah hari ini saya hanya ingin stimulate saudara punya pola pikir, saudara punya hati. Supaya saudara belajar melihat bahwa dengan prinsip sederhana ini, satu bangsa dipelihara. Sepanjang musim kemarau, sepanjang musim paceklik. Tidak ada orang kelaparan. Bahkan mereka menjual gandum kepada bangsa-bangsa. Mereka memberkati bangsa-bangsa dengan satu prinsip sederhana ini. Yang pertama, bagian Tuhan adalah bagian Tuhan. Yang kedua, ada benih untuk ditabur. Baru yang ketiga, saya makan dengan istri anak-anak saya. Cek your balance sheet sekarang. Kira-kira dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari, apa yang kita lakukan? Ketika kita terima berkat dari Tuhan, what do I do? Ayo kita makan-makan, ayo kita belanja, ayo kita lakukan ini. Dan kita bolak-balik. Saya hanya ingin menyatakan prinsipnya. Ya, nanti saudara pulang, saudara berdoa, tanya Tuhan, Tuhan ini benar nggak nih hambamu ngomong begini? Apakah ini bisa-bisanya dia? Apakah ini prinsip teologi kemakmuran? Saudaraku, saudara uji dengan hati nurani yang benar. Dan saudara belajar bertanya betul-betul kepada Tuhan. Kalau betul seperti ini, seharusnya firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Apa yang Daud katakan bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Seharusnya itu terjadi buat saya, buat saudara. Seharusnya saya akan diberkati Tuhan tanpa tipu daya, tanpa harus menekan orang, tanpa harus membuat pat gulipat dan sebagainya. Tapi nggak kejadian. Cek berarti. Mungkin saya melakukan prinsip ini secara berbeda, gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan melalui Yusuf ajarkan kepada Israel, kepada orang-orang Mesir. Dan pada waktu itu, ini mungkin satu-satunya kesempatan di mana bangsa-bangsa lain dipakai untuk memberkati orang Israel. Sampai orang Israel pun beli gandum dari Mesir, saudaraku. Semua bangsa datang beli gandum. Mereka itu juga kelaparan, saudaraku. Mereka juga mengalami musim paceklik 7 tahun. Jadi 7 tahun kelimpahan, hasilnya bukan hanya cukup untuk 7 tahun paceklik, tapi juga untuk memberkati bangsa-bangsa. Doesn't make sense. Nggak make sense, nggak masuk akal, saudaraku. 7 tahun bekerja luar biasa. Kalau toh 7 tahun kemudian paceklik, ya minimal impas, minimal break even. Ya, make sense-nya begitu. Tapi nggak begitu, saudaraku. Yang terjadi ini cukup, itu dicukupkan, semua dicukupkan. Bangsa-bangsa dicukupkan. Yang bekerja 7 tahun adalah Mesir di masa kelimpahan dengan prinsip ini. Kalau itu terjadi dulu, can it be done today? Saya terlalu yakin dan percaya bahwa firman itu ya dan amin. Kalau Tuhan buat itu di masa-masa lalu, pada zaman Yusuf, dan Yusuf spill out rahasianya. Ini loh rahasianya. Kemudian kalau kita lakukan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini, anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk masuk lebih jauh lagi tentang prinsip benih ini. Ya, saudaraku, bear with me. Coba saudara lihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Jadi 2 prinsip ini saudara perlu ingat sungguh-sungguh. Ya. Yang pertama, tadi uang itu netral, nggak jahat, nggak baik juga, just neutral. Tergantung medianya, tergantung siapa yang mengelolanya, siapa yang memegang. Uang di tangan penjahat bisa jadi jahat, uang di tangan orang benar bisa menjadi benar. Dan lebih lagi dari itu, yang kedua, prinsip yang kedua yang saudara harus betul-betul ingat.
uang di tangan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan ternyata bermultiplikasi. Bagaimana saya bisa buktikan ini? Coba saya lihat ya. Perhatikan Kejadian 1 ayat 11 dan 12, kemudian lompat ayat 29. Silakan, ada yang bisa? Kejadian 1 ayat 11 sampai 12, kemudian lompat ke ayat 29. Silakan. Ayo. Multimedia nggak bisa. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tunas-tunas tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, semua pohon, secara spesifik Tuhan katakan gini, yang pertama jadilah, kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, jadilah grass on the earth, seperti rumput-rumputan di bumi. Dan kedua, jadilah pohon-pohon yang berbiji. Lalu yang ketiga, jadilah buah-buah dari pohon-pohon yang berbiji. Ini 3 hal yang Tuhan ciptakan tentang pohon. Jadi bukan pohon dalam rumah, pohon di luar rumah, pohon kena panas, bukan begitu. Yang Tuhan ciptakan rumput-rumputan, semua jenis rumput-rumputan, pohon-pohon yang berbiji, dan pohon buah-buahan yang berbiji. Nah, kemudian lihat coba ayat 29. Coba multimedia supaya bisa masuk ke rekaman. Multimedia harus siap setiap waktu. Ayo. Ayat 29. Enggak, biar supaya masuk ke rekaman. Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan menitik beratkan secara letterlek. Jadi yang boleh dimakan adalah buah-buahan yang berbiji. Dan semua sayur-sayuran yang berasal dari buah-buahan yang berbiji. Atau tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya itu baik saja, itu memang benar. Tapi ada rahasia lain yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kenapa Tuhan secara spesifik berkata begini? Tuhan ciptakan nih, jadilah rumput-rumputan, pohon yang berbiji, dan buah-buahan dari pohon yang berbiji. Kemudian ayat 29 Tuhan berkata begini, makananmu, berkat-berkat yang akan kau terima, yang Tuhan berikan, adalah dari buah-buahan yang berbiji, dan pohon-pohon yang berbiji. Kenapa Tuhan katakan begitu? Saudaraku, saya ingin sampaikan. Sejak pertama kali Tuhan menciptakan, Tuhan sudah mendesain bahwa the blessing, makanan yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada keturunan Adam dan Hawa, makanannya adalah sesuatu yang mengandung biji, mengandung daya multiplikasi. Supaya ketika engkau makan, ada yang harus disisakan untuk ditabur, untuk ditanam kembali. Dan inilah yang akan memastikan langgeng. Anak cucu Adam akan tetap makan apa yang Adam makan. Cicitnya, semuanya keturunan beribu-ribu generasi berikutnya akan tetap makan yang sama. Kenapa? Karena it was designed demikian. Dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan. Supaya sejak pertama semua berkat yang kau berikan, yang Tuhan berikan kepadamu, itu mengandung benih, mengandung biji. Jangan dilahap semuanya. Oh saya Pak kalau makan belimbing lupa kemakan juga bijinya, makan anggur juga kemakan. Ya itu, tapi kadang-kadang makan durian pun kita makan bijinya. Saudaraku, jadi begitu rakusnya kita, semuanya dilahap. Satu kali, kalau itu terjadi, it will stop. Tapi kalau itu dilakukan secara tertib karena by design, sesuai dengan rancangan Tuhan, yang Tuhan katakan, Adam dan Hawa, ini makananmu. Ini berkat yang aku berikan, yaitu buah-buahan yang berbiji
dan tumbuh-tumbuhan dari pohon yang berbiji. Itu menjadi makananmu. Kalau dengan kata lain, kalau sekarang saya katakan, di dalam berkat yang Tuhan berikan, di dalam energi kekuatan yang Tuhan berikan untuk memperoleh kekayaan, Tuhan sudah desain, Tuhan sudah rancang sedemikian rupa. Bahwa inside berkat yang Tuhan berikan, ada benih-benih biji. Dan itu hanya terjadi pelipat gandaan if you know the principle yang Yusuf katakan tadi. Ini yang boleh kalian makan. Bagian pertama kembalikan kepada pemilikmu. Bagian kedua tabur kembali karena ini biji-bijian, ini benih. Baru bagian ketiga consume for yourself. Makan untuk dirimu sendiri. Sudah bisa mengerti prinsip ini? Ini prinsip yang Yusuf ajarkan. Tapi sebelum Yusuf ajarkan, Tuhan sudah bicara kepada Adam dan Hawa. Tuhan sudah katakan, Adam dan Hawa, ini makananmu. Ini berkat semua. Ini bukan cuma soal makanan. Apakah kangkung itu berasal dari biji-bijian atau kecipir berasal dari tunas. Dan saya bukan ngomong itunya. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk berpikir secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Sejak awal pertama, sejak Tuhan memberkati, Tuhan mendesain, merancang satu berkat supaya saudara hidup. Dan bukan cuma engkau hidup, anak cucumu hidup, bahkan semasa paceklik sekalipun bisa hidup. Dengan satu prinsip ini. Bagian pertama kembalikan kepada Tuhan. Bagian kedua, tabur kembali. Investasikan. Dan bagian ketiga, makan. Kalau engkau lakukan ini, keturunanmu akan terus-menerus makan makanannya. Tidak pernah berhenti. Karena ini prinsip firman Tuhan. Sesederhana ini. Kalau gereja Tuhan, pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan memahami kebenaran firman Tuhan ini, tidak akan mungkin kita harus dipermalukan sampai meminta-minta roti. Ini prinsip firman Tuhan. Nah, saya rindu supaya saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk masuk lebih jauh lagi. Bagaimana kalau biji-bijian itu mati? Ada biji yang ternyata mandul. Ada benih yang ternyata jenis kelaminnya laki-laki. Saudara nanti hari Minggu saya akan bicara tentang hal ini sedikit. Ada benih yang gak mungkin bisa bertumbuh. Bagaimana saya bisa pastikan benih ini kalau saya taburkan pasti akan tumbuh. Pasti akan berlipat-lipat ganda. Mungkin satu buah ada 10 biji. Saya taburkan 10-10-nya. Masing-masing berlipat ganda. Lama-lama akan bermultiplikasi. Tapi bagaimana kalau ternyata benih itu mandul? Nah, saudaraku, perhatikan firman Tuhan ini. Lihat. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Siapa termasuk orang hidup mempunyai harapan. Siapa yang masih hidup di sini? Nah, berarti semua saudara pasti punya harapan. Nafas yang maha kuasa membuat aku, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sekali lagi, ini firman Tuhan. Siapa termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya kuliah, saya baca satu buku. Judulnya Asset versus Capital. Buku itu membandingkan dua bangsa. Satu Argentina, ini bukan ngomong soal sepak bola. Satu Argentina, satu Singapura. Ya. Dikatakan begini, Argentina itu adalah satu bangsa yang mempunyai almost everything yang diidam-idamkan oleh semua bangsa dalam hal natural resources. Dia punya segala macam natural resources. Dia seperti the rich boy sitting on the gold mine. Seperti anak kaya yang duduk di atas semua hasil tambang yang ada di perut bumi di Argentina. Singapura itu seperti a slum, seperti rawa-rawa, kotor, jorok. Dan baru muncul tahun 1965. Nggak punya apa-apa. A poor kid on the block. Nggak punya apa-apa. Dalam 10 tahun menjadi seperti bumi dan langit. Kenapa?
Singapura mengerti rahasia yang namanya capital, more important than assets. Argentina punya aset, tapi dia nggak punya capital. Dia nggak bisa mengcapitalize aset itu. Singapura nggak punya aset, tapi dia bisa capitalize apa yang ada padanya. Nah, saudaraku, ini bukan Economic 101, jadi saya nggak akan bicara itu, tapi saya ingin sampaikan kepada saudara satu perkara. Singa itu jauh lebih perkasa, jauh lebih kuat, jauh lebih powerful dibanding seekor anjing. Tapi pengkhotbah berkata begini, singa yang mati, anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara mempunyai benih yang hidup? Sebab kalau toh itu luar biasa, tapi benih itu mati, itu seperti singa yang mati. Tapi kalau itu hidup, itu seperti anjing yang hidup. Akan jauh lebih powerful, itu bisa berlipat ganda. Ingat tadi apa yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian 1 ayat 29. Makananmu adalah pohon yang berbiji dan buah-buahan dari pohon yang berbiji. That's your meal. That's your blessing. Bahwa engkau akan makan dan menikmati apa yang bisa dilipat gandakan, apa yang bisa dimultiplikasikan. Itu by design dari Tuhan sejak semula. Tapi benihnya mati. What can I do? Perhatikan, apa yang membuat benih itu hidup? Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku, ini kata pemazmur, kata Daud. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Saudaraku, saya ingin sampaikan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang membuat benih saudara hidup adalah kalau engkau hidup ditopang oleh perkataan Tuhan. Oleh janji Tuhan, nggak ada yang lain. Saudaraku, saya nggak punya apa-apa, saya sederhana, saya nggak punya begini begitu. Tapi kalau engkau punya Tuhan, kalau hidupmu ditopang oleh firman Tuhan, oleh janji Tuhan, engkau akan hidup. Itu firman Tuhan, saudaraku. Dan ini Tuhan yang sampaikan. Kalau engkau hidup, sekalipun engkau anjing, seperti anjing itu, nggak apa-apa, tapi engkau hidup. Daripada engkau singa, tapi mati. Di situ engkau masih punya harapan. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya ingin sampaikan. Saudara ingin punya harapan? Hidupmu harus ditopang oleh firman Tuhan. Oleh janji Tuhan. Nah, orang yang hidupnya ditopang oleh, saya mau ditopang, amin, amin. Tapi betulkah saya mau ditopang oleh firman Tuhan? Saya harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Akan banyak kesempatan, tidak seperti firman Tuhan, jauh lebih menguntungkan daripada seperti firman Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan dengan terang-terangan. Kalau ada kesempatan untuk ngemplang, lebih baik ngemplang. Kalau ada kesempatan untuk nyolong, lebih baik nyolong. Karena kapan lagi? Mumpung ada kesempatan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara akan tergoda dengan begitu banyak alasan untuk lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun saudara adalah anak Tuhan, sekalipun saya nih, sebagai hamba Tuhan, berdiri di depan Anda. Satu kali, begitu ada kesempatan bahwa saya harus memilih antara kiri atau kanan, antara A atau B, disitulah karakter sebenarnya akan terlihat. Disitulah akan tercermin, akan tercium sesungguhnya. Apakah hidup saya ditopang oleh firman Tuhan? Apakah saya itu anjing yang hidup atau singa yang mati? Saudaraku, sekarang kita bilang, oh amin, amin, saya akan ditopang oleh firman Tuhan. Oh pasti, semua kita. Saya yakin 100% tidak ada saudara yang akan menolak hal ini. Tapi belum tentu itu kita lakukan. Saudaraku, pada satu ketika, engkau akan diperhadapkan kepada persimpangan jalan. Dan ketika engkau berhadapan dengan persimpangan jalan, pada waktu itulah, engkau akan tahu, saya ini adalah anjing yang hidup atau singa yang mati. Karena harapan itu hanya ada bagi orang yang hidup. Kalau engkau mati, someday it's gone. Completely gone. Saudaraku, saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang hebat. Orang-orang yang diberikan kesempatan luar biasa. Tapi karakternya adalah singa yang mati. Gak ditopang. Anak Tuhan, orang Kristen, melayani Tuhan. Tapi hidupnya tidak ditopang oleh firman Tuhan. Gereja Tuhan, saya ingin sampaikan, saudara mau hidup dengan berdasarkan biblical principle, untuk saudara bisa melihat perkenanan Tuhan,
pertolongan Tuhan terus-menerus tidak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, hiduplah ditopang oleh firman Tuhan. Gak ada jalan lain. Itu sebabnya saudara harus baca firman Tuhan. Dan saudara akan terus diperhadapkan. Kemarin saya sampaikan satu kisah yang sebetulnya kemarin karena di ibadah raya 2, tiba-tiba lampu mati. Saya ingin sedikit mengulangi, karena ini begitu memberkati saya dan saya rindu supaya saudara semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Saya ulang sedikit. Earl Gibbs, kelas 5 SD, nggak naik 3 kali. Saking bodohnya, 3 kali nggak naik kelas 5 SD. Begitu dia nggak naik, ya udahlah mau ngapain, keluar. Keluar, dia beli sapi, dipotong, dijual. Beli sapi, dipotong, dijual. Terus beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Lama-lama dari 1 ekor sapi, 5 ekor sapi, 10 ekor. Sekarang 7.000 setiap hari, tahun 90-an. Luar biasa diberkati Tuhan. Makin pinter, makin berpengaruh. Dia menjadi supplier, Gibbs & Co. menjadi supplier daripada McDonald, Burger King, dan Arby's. Supplier terbesar. 7.000 ekor sapi setiap hari. Saudaraku, saya dulu main sapi. Kalau saudara harus potong 7.000 ekor sapi, berarti minimum saudara harus kali 90 untuk mempunyai cadangan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak sapi yang dia harus miliki. Karena nggak cukup dia punya ranch, dia harus beli dari berbagai daerah, dari berbagai state, berbagai kota. Begitu kuatnya pengaruhnya ketika harga sedang goyang, ketika musim panas begitu keringnya, sapi diobral, dibeli, ditekan dengan cara kemauan karena punya purchasing power yang begitu hebat. Satu kali dia bicara sama cucunya, dia katakan, nih kita beli sapi kemurahan. We don't do such thing. Saudaraku, cucunya bersaksi begini, rahasia daripada Earl Gibbs. Kalau firman Tuhan katakan, dia lakukan. Apapun yang the Bible dia katakan, if the Bible say it, I will do it. Kalau Alkitab katakan, saya akan lakukan. Sederhana sekali imannya. Cara berpikirnya sangat sederhana. 5 SD nggak tamat, saudaraku. Tapi dia berkata gini, kalau Alkitab katakan, I will do it. Dia ngomong sama anaknya, we don't do such thing. We are Christian. Kembalikan uang ini. Cucunya pergi, kembalikan. Yang terima gemetar. What kind of man does this? Orang model apa yang berbisnis begini? Suaminya berkata, a Christian, a real one. Sampai satu ketika, orang akan berkata tentang saudara dan tentang saya. Oh, that's a Christian, a real one. Yang sejati itu begini. Kalau belum itu terjadi, saudara nggak akan melihat kebenaran firman Tuhan ini akan terjadi. Trust me. Kalau sampai orang lain berkata, oh, that is a Christian. Itu bukan a fake one, that's a real one. Kenapa? Dalam hal ini, Mazmur 15 berkata gini, yang berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Beranikah saudara rugi? Semua pengusaha, semua orang bisnis nggak pengen rugi. Itu yang kesekian terakhir sebelum mati. Ya udah rugi dikit nggak apa-apa. Tapi kalau belum, kita nggak ada yang mau rugi. Kalau sampai saudara belum berani berpikir kebenaran firman Tuhan ini, biblical principle ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi bukan cuma sekedar, oh Tuhan pasti memberkatimu, akan berkelimpahan 10 kali lipat, 30, 60, sampai 100 kali lipat. Itu cuma secumil daripada kebenaran keseluruhannya. You have to do it. Hidupmu harus ditopang oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan. Baru engkau disebut sebagai anjing yang hidup, bukan singa yang mati. Saudara mau melihat kebenaran firman Tuhan ini terjadi sampai apa yang Tuhan katakan kepada keturunan Abraham. Demi ikrar sumpahku kepada nenek moyangmu, aku akan memberkati engkau dengan energi, dengan power to get wealth, untuk menerima kekayaan. Saudaraku, saya rindu gereja Tuhan ini hidup seperti ini. Hidup betul-betul lakukan kebenaran firman. Sederhana saja. Kalau firman Tuhan katakan, I will do it. Firman Tuhan katakan, I'll do it. Saudara akan melihat tangan Tuhan terjadi. 2 hal ini, ya. Uang itu tidak jahat, tidak juga baik. Netral. Tapi yang kedua, di tangan orang yang benar, di tangan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, uang itu mempunyai kemampuan
untuk berlipat ganda. Prinsipnya, saudara harus ada sebagai orang benar yang ditopang oleh firman Tuhan. Amin. Nah, hidupi kebenaran firman Tuhan ini walaupun sederhana, tapi saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh hidupi, ini akan terjadi dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tapi hamba berdoa supaya setiap kami hidup seperti anjing yang hidup, yang setia, yang berpegang kepada firman-Mu, yang ditopang hanya oleh janji-Mu, oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara masing-masing tumpang tanganmu di dadamu. Tuhan, Kau lihat setiap kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan, biarkan hamba-hamba-Mu melihat anak cucunya diberkati Tuhan. Tidak ada yang minta roti. Tuhan, ajar kami untuk rendah hati. Ajar kami menjadi orang benar yang ditopang oleh firman-Mu. Supaya pada waktunya kami melihat dan kami mengucap syukur. Bahkan di masa musim paceklik sekalipun, keturunan Abraham akan memberikan berkat kepada orang-orang lain. Karena mereka hidup dengan prinsip yang berbeda, yaitu prinsip firman Tuhan. Biar kami, setiap kami di tempat ini, hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.